Nggak bisa juga seperti itu. Nah, gara-gara dia lah adanya patung di dalam Ka'bah, adanya patung di luar Ka'bah. Healing dia, tahu healing? Keluar dia dari Mekah. Nah, jahil mereka ini dia. Sampailah dia di Ma'arib namanya. Apa namanya? Ma'arib. Ma'arib ini diterangkan dalam kitab. Ma'arib ini di daerah negeri Syam, Palestina. Sampai dia situ ada satu suku menyembah patung. Ditanyanya, ini di luar Mekah nih, kenapa kalian sembah patung? Oh, kau orang baru ya? Nah, kira-kira gitu. Kami, kalau kami minta ke patung ini hujan memang. Kami minta cerah hari cerah. Kami minta panen raya. Kami minta ternak berkembang biak. Inilah kehebatan. Karena diyakini mereka patung itu sama kayak biji salak. Contoh ya, dapat bapak ibu lah biji salak. Tahu biji salak ya? Nah, letakkanlah di atas kain putih. Diyakini biji salak itu sakti. Diyakini ya, ada orang disembahnya lagi, dibakarnya kemenyan dari bawah. Nah, udah lama dia diyakininya ini. Lemparkan biji salak itu ke seekor kerbau, bisa mati. Kenapa? Sering bapak lihat di TikTok bapak cek kodam. Pendangkalan akidah nih pak zaman ini. Mulai saya tonton Bala Uka, tim pemburu hantu pakai serban, dunia lain, dua dunia dengan kekuatan kamera inframerah, ya kan? Tayangan di televisi swasta itu kepada umat Islam ya, itu pendangkalan akidah. Akan melemah keimanan umat Islam nanti. Kita khusus Islam yang kita bahas. Karena emak-emak suka nonton itu. Nampak jatuh ember. Jatuh panci. Bergeser tak. Itu pendangkalan akidah tanpa disadari. Istri kita nonton. Lama-lama berarti adalah jininya. Memang ada. Jadi sisa jahiliyahnya mana? Ditinggalkan oleh siapa tadi? Amr bin Luhai. Dibawanya lah, kasihlah sama aku patung itu satu dulu wah. Dikasihlah patung Hubal namanya. Tapi buntung tangannya, tangan patung ini buntung. Dikasih sama si Amr, dibawanya lah ke Mekah. Bisa pula ada izin dimasukkannya ke dalam Ka'bah, bukan di luar loh. Di dalam Ka'bah itu dimasukkan. Berarti kan siapa ini? Gak orang sembarangan nih. Si Amr, kenapa ada kuasanya bisa memasukkan patung itu ke dalam petak kubus Ka'bah itu? Berarti kan orang penting nih di situ. Inilah yang dipuji-puji orang itu. Inilah yang susahnya kita sekarang. Udah jahil masih di apakan, disanjung-sanjung. Udah kesalahan nih sekarang nih dunia ini. Astagfirullahaladzim. Udah nggak bidangnya tuh, dipaksakan lagi. Nauzubillah. Kalau bapak nanti ketemu dengan orang seperti itu, jangan syarikati dia ya. Ya, jangan disyarikati lah. Orang nggak bidangnya pekerjaan itu, tapi dipaksakan nama dia. Nah, itu jahil namanya. Buntung tangannya. Akhirnya diganti si Amr bin Luhai ini
tangan sebelah itu jadi emas, tangannya sebelah emas. Diceritakannya lah ke penduduk Mekah. Aku dari Ma'arib, ada sebuah desa di sana. Kulihat orang itu menyembah berhala. Asal diminta mereka hujan-hujan, mintanya ini ditiru orang Arab lah. Maka bergeserlah ajaran Hanifiyah. Apa pula nih ajaran Hanifiyah nih? Millata Ibrahim Hanifa, millah Ibrahim yang hanif, yang lurus. Jadi jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 500 tahun lebih. Beda pendapat ulama. Ada mengatakan 524 tahun, ada mengatakan 540 tahun. Kita buat 500 tahun lebih jaraknya. Maka terjadilah kejahilian karena jaraknya jauh. Sisa-sisa ajaran Hanifiyah masih oke di situ. Salah satunya yang mengikuti ajaran Injil juga ada. Siapa namanya? Pendeta Bahira. Ya, dua pendapat juga, ada mengatakan Buhairah, ada mengatakan Bahira. Ya, pendeta Buhairah yang melihat Muhammad kecil diikuti awan, sedang makan. Pendeta ini jarang keluar rumah, sedang makan. Dilihatnya ada rombongan kafilah diikuti awan kecil sampai di Mekah. Berhenti dia makan. Dilihatnya berpisah anak ini dari rombongan, dibawa pamannya berdagang. Nah, di negeri Syam masalah pisah. Awan kecil ini meninggalkan rombongan, mengikuti anak kecil. Ya, berarti kemana-mana Nabi Muhammad itu dilindungi awan di tengah terik matahari. Kalau kita beda, kita diikuti tukang angsur, ya kan? Debt collector, ya kan, beda-beda kan. Nah, itulah alhamdulillah. Pendeta Bahira itu termasuk ajaran kitab Injil di bapaknya. Nah, banyak lagi di sana yang mengikuti ajaran Hanifiyah. Apa ajarannya? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya dulu dalam keadaan Islam. Adanya di Mekah sama Madinah itu Ustaz, Yahudi ada. Yahudi itu agama atau suku? Agama atau suku? Oke, saya buka ayatnya ya. Wajahidu fillahi haqqun jihadih, dan berjihadlah di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Surah Al-Hajj ayat 78. Wa ajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, dan telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama satu kesempitan. Maksudnya diturunkan Allah agama ini bukan kalian menjadi sempit. Lanjut ayatnya. Millati abikum Ibrahim, ikutilah agama orang tuamu yang bernama Ibrahim. Sekali lagi. Huwa sammakumul muslimin, dia Allah telah menamakan kamu sekalian orang-orang muslim. Berarti Nabi Ibrahim apa namanya? Islam. Kemarin saya dengar di luar ada orang mengatakan ada agama Yahudi, ada agama Yahudi. Hah? Mana ada? Nasrani
Ada. Betul. Astagfirullah. Itu agama atau suku? Oke. Bani Israel, agama. Bani keturunan. Israel. Dua nama Nabi Yakub, satu Yakub, satu gelarnya Israel. Di bawahnya ada Yehuza, anaknya. Yehuza ini ke bawah, itulah Yahudi. Cucu cicit keturunan Yakub, karena namanya dua, ada Israel. Cucu cicit keturunan Yakub disebut Bani Israel. Oke. Nasrani, Nazaret, betul. Suku kan? Iya, suku, ya tempat lah. Contoh, Bani Salimah, kampungnya Kampung Salimah, maka keturunannya Bani Salimah, karena ada nama si Salimah di situ. Nah, Nazaret, berarti ada nama orang si Nazaret kan? Dibuatlah nama desa Nazaret, maka keturunan dari Nazaret Nasrani, sukunya itu. Lalu kalau memang mereka Nasrani, siapa datang? Nabi apa datang? Isa. Oke. Seluruh para nabi membawa ajaran apa? Islam. Berarti Nasrani ini ada yang Islam. Pendeta Buhairah masuk surga atau neraka? Masuk surga, karena dia mengikuti ajaran Injil. Tentu beragama Islam. Sudah paham sampai di situ ya? Sudah ngerti lah ya? Ya. Nah, sisa-sisa ajaran Hanifiyah yang paling berat bukan khamar, bukan judi, bukan zina, bukan pembunuhan. Yang paling berat sekali sisa-sisa jahiliyah itu adalah menyembah berhala. Kembali kita ke topik. Orang Arab percaya dia kepada siapa? Allah. Tapi disandingkannya dengan patung. Seolah-olah nggak sampai doa mereka tanpa perantaraan patung. Oke. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada nggak umat